Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, mari kita lanjutkan. Tadi kita baru sampai kepada amanah, masih amanah pada diri. Amanah pada diri yang ketiga yaitu amanah ilmu. Ketika Allah mempercayakan kita berilmu, sementara orang awam, orang umum di luar sana banyak enggak ada ilmu tentang agama, maka semua ilmu yang sudah ada pada kita menjadi amanah. Ilmu ini wajib disampaikan, wajib diamalkan. Amanah. Kaum muslimin, seperti kita katakan tadi, batok kepala umat Nabi dipukulin sampai hari kiamat di alam barzakh ketika dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. La haula wala quwata illa billah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin, mulai dari hal yang kecil sampai kepada yang terberat sekalipun, kita wajib mengilmuinya, lalu wajib mengamalkannya. Setelah itu, jangan stop ilmu sebatas diri kita, wajib disampaikan kepada yang lain. Ballighu anni walau ayah, amanah ilmu. Baik, yang keempat, karena pembahasan kita cukup panjang, sementara waktu kita hanya sampai Isya. Yang keempat, masih amanah pada diri, yaitu berkaitan dengan amanah harta. Semua kita tidak ada yang tidak mencintai harta. Bahkan manusia yang hidup di akhir zaman ini seolah-olah harta, uang adalah Tuhan baginya. Sekarang Allah percayakan kita punya harta. Dari dulu nggak punya, sekarang punya. Tapi ini ditanya oleh Allah depan dan belakangnya. Dari uang apa kamu beli ini? Atau bagaimana cara kamu mendapatkan ini? Dan kamu pakai ini untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Kita sekarang punya motor, punya mobil. Allah juga tanya, dengan duit apa? Kamu pakai uang apa? Duit itu sehingga bisa kamu beli motor, kamu bisa beli mobil. Dan kamu gunakan untuk apa itu motor? Kamu pakai untuk apa mobil itu? Ditanya depan dan belakangnya. Kita ditanya atas amanah yang ada berupa harta pada kita. An malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dia dapatkan bagaimana caranya, kemudian dia pakai dan dia gunakan untuk keperluan apa. Ditanya depan dan tanya belakang. Coba Bapak bayangkan, Bapak berdiri nanti di depan Allah, di mahkamah Allah, yang ditanyakan harta kita satu persatu. Pak Deno punya mobil 3 umpamanya, ditanya satu persatu, itu mobil cara mendapatkannya gimana? Oh, diperiksa satu-satu. Oke, cara mendapatkannya bagus. Kamu pakai buat apa? Ditanya itu. Kamu pakai buat apa? Selama mobil itu di tangan kamu, kamu pakai buat apa? Banyak pergi mobilnya ke Bali umpamanya, banyak pergi mobilnya ke Ancol, ke TMII, dibandingkan pergi ke pengajian, dibawa untuk berdakwah, dibawa untuk silaturahim, memperkuat dengan ukhuwah dan sebagainya. Banyak dipakai untuk kepentingan bersenang-senang di dunia. Bagaimana jawabnya? Coba pikirkan itu semua. Tentang hartamu, kamu dapatkan dari mana, bagaimana caranya, dan kamu manfaatkan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita, maaf jangan ada yang tersinggung, tapi kalau ada yang tersinggung, semoga ini menandakan pengajiannya atau isi kajiannya mengena di sasaran. Kita buat rumah. Keperluan rumah itu sebatas untuk melindungi kita dari hujan, dari panas, dari angin langsung, dan dari penjahat-penjahat yang akan mencelakai kita secara langsung. Berarti sederhana sajalah. Sekarang kita beli rumah kayak istana, 8 kamar, tamannya luas, atau kita bangun rumah dengan harga yang Masya Allah. Untuk
apa? Lalu kita menjawabnya bagaimana di hadapan Allah? Okelah dengan harta kita yang halal. Lalu kita menjawabnya bagaimana di hadapan Allah? Sementara lihat di sini ya sana, bukan rumah yang bisa mereka tempat berteduh, makan pun gak ada. Sementara kita punya kelebihan harta, kita bangun rumah yang mewah-mewah. Maaf, bagaimana menjawabnya di hadapan Allah? Ini jadi pertanyaan saya. Di dalam hadis Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim, Rasulullah berkata, Allah berfirman nanti pada hari kiamat bertanya kepada hamba, hai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak mengunjungi aku? Hai hambaku, aku kelaparan, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Hai hambaku, aku dizalimi, kenapa engkau tidak bela dan tidak tolong aku? Si hamba menjawab nanti pada hari kiamat, ya Rabb, Engkau Rabbul Alamin, maha perkasa, maha berkuasa, maha kaya. Bagaimana mungkin engkau kelaparan sehingga engkau perlukan kami beri makan? Gimana caranya ya Allah? Ya Rabb, engkau Rabbul Alamin, maha perkasa, maha berkuasa, maha kaya. Bagaimana mungkin engkau bisa dizalimi sehingga kami perlu membela-Mu, dan bagaimana caranya ya Allah? Ya Rabb, engkau Rabbul Alamin, maha perkasa, maha berkuasa, engkau maha kaya. Bagaimana mungkin engkau bisa dizalimi sehingga perlu kami bela? Kelaparan perlu kami makan, sakit perlu kami kunjungi. Bagaimana caranya ya Allah? Menjawab Allah nanti pada hari kiamat, hai hambaku, kamu dengar ada hambaku di tempat lain kelaparan, kamu punya kelebihan, kenapa kamu tidak beri kepada mereka makan? Bapak jawab apa nanti? Jawab apa nanti? Engkau dengar hambaku di tempat lain dizalimi dan engkau bisa menolongnya, engkau bisa membelanya. Kenapa engkau tidak menolong dan tidak membelanya? Engkau dengar hambaku di tempat lain sakit, seharusnya engkau yang merawatnya, seharusnya engkau yang mengobatinya, membiayai pengobatannya, dan engkau sanggup. Kenapa engkau tidak melakukannya? Subhanallah. Pagi tadi, subuh tadi, saya duduk di hadapan sahabat-sahabat saya. Saya katakan ada seorang sahabat kami yang saya cintai, mungkin orang terdekat saya kenal baik ini. Istrinya kecelakaan dari motor, patah tangannya, berpisah tulang satu dengan tulang lainnya. Karena nggak ada duit, jangankan untuk ke rumah sakit, untuk berurut pun nggak ada. Akhirnya istri disimpan di rumah dalam kondisi patah, Pak, bengkak. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dan dia termasuk manusia beriman yang pantang menceritakan kesusahan pada orang lain. 25 tahun saya kenal dengannya. Saya katakan, kenapa tidak dibawa berurut? Beliau mengatakan, biayanya mahal dah. Ya Allah, hanya ke saya dia berani bicara. Itu pun karena saya desak. Kaum muslimin, saya berangkat haji. Saya pergi berangkat haji. Di waktu haji saya lupa. Kemudian pas pulang, saya telepon beliau karena ada perlu. Dan beliau mengatakan keadaan istrinya sudah semakin parah. Tangannya sudah membengkak dan tangannya yang bagian ujung sudah tidak bisa lagi digerakkan. Tidak jadi kamu bawa berurut. Tidak, saya katakan berapapun biayanya, bawa berurut. Dengan ala kadar yang ada di rekening saya kirim sama beliau. Bawa berurut. Dibawa berurut, kata tukang urutnya, ini paling cepat 1 minggu harus diinapkan di sini. Biaya 3 juta. Saya katakan, Zul, jangan pikir biaya. Urut, inapkan di sana. Tunggu anak di sana. Dah, gimana cara nunggu anak? Anak-anak kan sekolah, makan minumnya segala macamnya, mandinya segala macamnya Zul yang uruskan. Jadi nggak ada yang dampingi si Fitri, katanya istrinya. Maaf ya, ini kalau bisa ada yang rekaman di-cut aja dah supaya beliau nggak malu. Tapi ini kan cerita kita di belakang beliau kan. Baik kaum muslimin, terakhir saya suruh ronsen ke rumah sakit. Di ronsen, Pak, ternyata memang terpisah, Pak, kayak bambu begini, bukan patah begitu, tapi udah berpisah begitu. Dan itu udah lewat 1 bulan setelah pulang haji loh, udah 1 bulan 1 minggu. Sekarang 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 2 minggu keadaan istrinya begitu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa, bayangkan sebulan setengah menderita sakit. Hanya gara-gara nggak ada fulus, dan dia tidak cerita. Orang-orang yang terdekat dengannya nih, datang dekat dengannya, dia sangat akrab, tapi dia pantang menceritakan kesusahannya pada orang lain. Ini Pak Deno dekat dengannya, itu Pak Supriyadi dekat dengannya, tapi dia nggak mau cerita. Saya tahu, haram bagi saya kalau saya diam.
Haram bagi saya kalau saya tidak mau pedulikan. Saya katakan, Zul, bawa ke rumah sakit. Operasi dah biar, saya bilang. Dah satu pin saja 20 juta untuk mempertemukan tulangnya. Daripada tangannya dipotong, saya bilang kan. Bawa, urusan biaya kami yang urus. Pagi tadi saya ceritakan. Salah seorang di antara sahabat kami berkata, ambo dari ambo 20 juta. Subhanallah, ini iman Pak. Ini iman. Hartanya nanti yang seperti ini yang akan menyelamatkannya. Satu sahabat kami berkata, saya 5 juta. Ya, dan dari hamba Allah pribadi saya kata, saya usahakan 10 juta. Agar ada perlombaan, diperkirakan 5 jutaan biayanya. Kaum muslimin, agar ada perlombaan. Dan itu nampak. Nah, orang-orang macam ginilah yang nanti di akhirat akan bebas dari pertanyaan. Karena hartanya dipakai untuk yang Allah perintahkan. Untuk yang Allah perintahkan. Taib kaum muslimin. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Untuk beli mobil, dia sanggup dengan harga 200 juta, 300 juta. Padahal mobil itu kaum muslimin yang kami muliakan tidak mampu mendoakannya. Tapi orang macam ini, tadi waktu saya telepon beliau, Zul, alhamdulillah sudah ada yang mengeluarkan zakatnya 20 juta untuk Zul. Ya Allah, besar kali dah katanya. Masya Allah, orang macam gitu enggak pernah dengar nerima uang 20 juta Pak. Terima. Si Fulan juga insya Allah mengeluarkan 5 juta. Kemarin kita sudah keluarkan 6 juta. Insya Allah Zul, lanjutkan, saya bilang. Begitu Pak. Baik kaum muslimin, yang macam-macam gini tentu ada. Lah di Syria itu tiap hari memerlukan yang kayak gini. Kita bisa kirimkan. Saudara-saudara kita yang berangkat ke sana selalu ada. Duit kita yang dikirimkan itulah yang jadi milik kita dan pembela kita nanti pada hari kiamat. Tidak yang ditinggalkan di dunia. Apalagi di akhir zaman. Mungkin hanya 1-2 tahun ke depan Bapak sudah tidak bisa lagi menikmati harta yang Bapak punya. Yang kebawa ke akhirat itulah yang akan jadi milik Bapak. An malihi fima iktasabah wa fima anfaqah. Hartanya dia ambil dari mana, dia kumpulkan bagaimana, lalu dia pakai untuk apa? Ditanya, dan enggak boleh beranjak loh ya. Kedua telapak kakinya dari tempat dia berdiri sampai dia menjawab. Sampai dia menjawab. Subhanallah kaum muslimin, ini baru amanah pribadi. Sekarang masuk kita kepada amanah kedua, yaitu amanah pada keluarga. Ada 3 yang dititipkan Allah pada keluarga. Istri, anak, dan orang tua. Ini amanah. Ini amanah loh Pak. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan seluruh pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Suami pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Di sisi yang lain, suami juga mempunyai amanah berupa orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ditanya oleh Allah ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maaf kaum muslimin, tega bapak, tega ibu membiarkan ada TV masuk rumah, membiarkan anak punya gadget seperti ini, sementara imannya belum kuat, filternya belum tebal, sementara kita sudah tega berikan. Belanja sampai 50.000 sehari, 100.000 sehari. Ya Allah ya Rabb, tega amat. Ku anfusakum ahlikum nara. Kita sekolahkan anak kita di sekolah umum, SD, lanjut SMP, di mana SMP yang favorit harganya walaupun 5 juta 1 bulan nggak ada masalah. Tapi ke pesantren kita mikir mau jadi apa anak saya. Ya Allah, ini akhir zaman Pak. Anak-anak yang ada sekarang coba lihat tingkat SD udah pandai pacaran dan berhubungan intim. SD, SMP sudah bisa jadi wanita panggilan. Itu hasil pendidikan yang ada sekarang, dan kita sekolahkan anak kita seperti ini. Maaf Bapak ya, kalau bahasanya agak kasar, kita sekolahkan anak kita agar menjadi hewan lebih dini. Sekolahkan anaknya ke pesantren, ke tahfiz Quran, ke tempat-tempat yang bisa mencetak anak menjadi ulama. Ini baru namanya amanah Pak. Pandai menjaga amanah. Kita tak punya ilmu banyak untuk mendidik anak dan tak punya waktu banyak bersama anak. Kalau memang begitu keadaannya, ke pesantren pergikan. Menjerit anak setahun 2 tahun nggak apa-apa. Nanti tahun ketiga, tahun keempat dia sudah beradaptasi, dia sudah terbiasa. Nggak apa-apa. Ibu-ibu yang paling takut melepaskan anaknya. Lah daripada anaknya 5 tahun yang akan datang jadi binatang, bagus jadi manusia. Biar berpisah sebentar, toh dia akan menjadi pelindung kita nanti. Anak yang beradab, anak berakhlak langka ditemukan sekarang, dan itu hanya akan didapatkan dari orang tua yang ngerti dari dini. Anaknya jangan sampai disekolahkan di sekolah umum sekarang ini. Tegas saya mengatakan, jangan disekolahkan di sekolah umum, nyesel Pak. Anak-anak tidak berakhlak yang sekarang yang munculan. Anak-anak yang pandainya cuma tawuran, melakukan tindakan anarkis, menghisap ganja, morfin, menghabisin orang tua, nipu orang tua, dan
dan meninggalkan sholat, mencemehkan agama, bahkan berani mukulin orang tua, ngeracun orang tua. Ya Allah ya Rabb, seperti inikah kita punya generasi? Bagaimana kita nanti bertanggung jawab generasi seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? La haula wala quwata illa billah. Begitu juga istri. Istri kalau nggak pakai jilbab, bapak yang ditanya Pak. Istri kalau nggak ngerti halal haram, baca bagaimana dia di rumah tangga menurut agama, bapak yang ditanya oleh Allah. Sempat istri masih makan riba, bapak dituntut oleh Allah. Engkau adalah madrasah istrimu, engkau adalah guru bagi istrimu. Kalau merasa diri belum punya ilmu, ya tuntut ilmu, tambah ilmunya. Jangan biarkan kita ala kadarnya. Ini malah di mana-mana pengajian yang paling banyak itu sekarang adalah kaum wanita. Bapak-bapaknya pada sepi di mana-mana pengajian. Alhamdulillah, ini Al-Falah termasuk yang jarang ketemu yang kayak gini Pak. Biasanya kebalikan, ibu-ibu yang banyak, bapak-bapak paling sana, sak cuil sana, sak cuil situ. Tapi oke lah Bapak Ibu yang kami muliakan, ini live streaming, di mana-mana orang bisa mendengar. Maka simaklah bersama-sama. Bapak mempunyai tanggung jawab tentang istri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang anak. Begitu juga amanah orang tua. Kalau orang tua masih hidup, beruntunglah. Beruntung, jangan taruh di panti jompo, anak duraka, anak cilaka, anak kualat nih, naruhkan orang tuanya di panti jompo. Panggil orang tuanya, bawa tinggal dekat kita. Nggak bisa satu rumah, buatkan pavilion satu khusus untuk orang tua. Makan minumnya, kalau dia mau masak sendiri biarkan. Kalau dia tidak mampu masak, dimasakkan. Sebelum datang, baru pulang dari jauh, adab-adabnya kan begitu. Baru pulang dari jauh, jangan temu anak istri dulu, temui orang tua dulu Pak. Tanyakan, ayah, bunda, apa kabar, sehatkah? Selama ditinggal bagaimana keadaan? Ketika jauh ditanyakan, walaupun pada istri gimana keadaan ayah? Oh ayah sakit, sini berikan telepon pada ayah, saya mau bicara. Begitu Pak adabnya. Jangan biarkan di panti jompo. Dari nafkah kita loh Pak, dari nafkah kita, biayai orang tua kita, dekat dengan kita. Sekali lagi, jangan titipkan pada pembantu orang tua, jangan titipkan dia pada panti asuhan. Sekali lagi saya katakan, itu anak celaka, anak terkutuk, anak durhaka, membiarkan orang tuanya di tempat panti-panti jompo, apalagi terlantar. Amanah tuh. Bahkan kata Nabi, beruntunglah orang yang orang tuanya masih hidup dan dia manfaatkan umur orang tuanya untuk laju tol ke dalam surga. Selagi orang tua masih hidup, jalur tol ke surga seseorang ini adalah dengan cara menyenangkan hati orang tuanya, berbakti untuk orang tuanya. 3 amanah: istri, anak, orang tua, jangan ditelantarkan. Dan ketiga-tiganya ini mesti dalam bingkai agama. Titik. Mesti dalam bingkai agama. Kalau istri ngajak ke bioskop, yuk mas ke bioskop. Sekarang masih zaman bioskop nggak? Hah? Masih sebagian. Hah? Katakan dek, kalau gempa bumi besar terjadi, bioskopnya jatuh, mampus kita dalam bioskop, gimana dek? Tapi yuk ke pengajian. Gitu Pak, arahkan sebagai imam, arahkan. Lah si mas ini selalu pengajian. Katakan dek, hatiku ada di Ka'bah, walaupun tubuhku ada di Jakarta. Dimanapun berada, majelis ilmu adalah majelis orang-orang beriman. Aku tidak mau istriku, selama engkau masih jadi istriku, ada di tempat-tempat yang Allah dan Rasulnya, malaikat-malaikat tidak ridha. Maka jangan pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu dek. Imamnya kita, yang mutuskan kita. Selama itu masih dalam ruang lingkup agama. Mas, sesekali pindah pengajian dong. Ini melulu aja di Istiqlal. Sesekali kita ke Al-Falah umpamanya, permintaan istri. Selagi masih pengajian, pengajiannya pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyampaikan juga ulama dan dai yang lurus, bawa refreshing sesekali nggak apa-apa. Mas kita jalan-jalan yuk kemana? Ke Mekah katanya. Wah itu keren tuh Pak. Tapi mas jalan-jalan yuk kemana? Ke Bali. Wah dek, jangan dek, gimana mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah? Sekali pergi ke Bali duitnya berapa? Tiketnya, nanti monan mandir sana sininya. Sekali nongkrong di lapau nasi di sana entah berapa pula bayar. Iya kan? Bagaimana jawabnya di hadapan Allah nanti Bapak? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Taib. Ini amanah terhadap keluarga, selesai. Sekarang amanah terhadap diri, amanah terhadap keluarga, mana yang paling diperebutkan orang? Amanah terhadap diri tentang harta, ini yang paling diperebutkan orang, betul tidak? Padahal harta ini 2 tadi pertanyaannya. Dari mana dapatkannya, bagaimana caranya, dan kemana dipergikan, ya kan? Berat. Amanah tentang keluarga, mana yang paling diburu-buru oleh manusia, diperebutkan manusia? Hah? Bini.
diperebutkan orang. Kalau ngelihat wanita mangkilik sekan yang seketik nak dolah kalah. Sudah mabuk dah. Pokoknya hidup matiku kupersembahkan untukmu. Seperti lagu Roma Irama. Memang engkau yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau engkau menjadi rebutan. Kan begitu kan? Waktu SD Pak, ini telinga dengar masalahnya. Dan rekamannya masih cespleng ketika itu. Terus apa katanya lagi? Sampai mati akan kuperjuangkan. Sampai mati diperjuangkan perempuan. Itu namanya amanah diperebutkan perempuan. Padahal ketika dia sudah sampai di pundak kita dan dia tidak solehah, celaka nih suami. Nyari perempuan itu jangan karena gilesnya, jangan karena cantiknya. Cantik itu perlu, wajib. Daripada punya bini tapi mata ke orang lain, bagus kan punya bini mata ke bini terus. Baik, cantik itu perlu, tapi itu bukan nomor satu. Nomor satunya agamanya dulu. Udah kelas agamanya, kalau udah selesai, cantik baru nomor dua. Baik kaum muslimin, pilihlah jadi istri, jadi amanah. Nanti dia akan jadi ibu anak-anak kita. Saat kita tidak begitu banyak pandai dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mendampingi anak-anak kita, dia menjadi madrasah untuk anak-anak kita. Dan seterusnya kita pun aman, meninggalkannya agak lama-lama, sehari dua hari aman. Sebab apa? Dia pandai menjaga dirinya. Mengingatkannya sebentar, dek, auratmu terbuka, dia cepat tutupi. Makasih ya mas, enak banget tuh pak punya istri yang kayak gini-gini. Tapi dek, itu aurat mas nih keterlaluan banget sih. Diingatkan kayak gitu ngomongnya. Apa enaknya jadi bini kayak gitu pak? Dek, sholat dek, udah antar-antar di sholatnya, tua-tuaan aja sholatnya. Gimana enaknya jadi bini kayak gitu? Dek, kita masuk anak pesantren, tak jadi apa anak kita mas menjadi masuk pesantren? Celaka punya suami, punya istri yang kayak gini. Ini amanah pak, sulit jadi beban hidup kita. Yang udah terlanjur, mau dicerai gitu. Tanggung jawab pak, luruskan tuh bini. Ini amanah. Dulu kan mintanya semangat, maka harus bertanggung jawab. Dan ingat, amanah ini sampai ke akhirat loh. Ustaz, saya tobat sekarang Ustaz. Terus gimana? Saya alhamdulillah udah ngerti. Dan saya buat istri saya di jalan agama. Kalau dia nggak mau, saya tinggalkan. Oh, kayak gitu ya. Bapak ngambilnya dulu dalam keadaan rusak. Setelah bapak diberi hidayah oleh Allah, perbaiki itu istri yang rusak. Kan bapak yang semangat dulu. Kecuali kalau dia memilih jalan kekafiran, kecuali kalau dia memilih ke jalan kesyirikan, baru ketika itu lakum dinukum waliyadin. Tapi selagi dia masih istri kita, muslimah, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak dihukumi kufur karena salah satu di antara 10 pembatal syahadat tidak dilakukannya, masih kewajiban bapak memperbaikinya semampunya, sebisanya, seumur hidupnya. Ala den kanan sekali dua kali itulah cukup deden tuh. Enggak bisa seperti itu. Saya sudah ingatkan dia sekali dua kali itu udah cukup. Enggak cukup. Mengingatkan itu seumur hidup. Istausu bin nisa'i khaira. Ini amanah pak. Yang kita perebutkan adalah wanita. Kalau bapak mau punya istri macam ini sampai ke surga, dipermak dia ketika di dunia. Sama-sama dipermak dengan agama, dengan sunnah. Ini amanah. Baik, ini amanah keluarga selesai. Sekarang amanah yang ketiga. Ini amanah yang paling besar, paling berat, dan paling diratapi pada hari kiamat. Amanah apa? Amanah memimpin, amanah jabatan, amanah wilayatu umuril muslimin, menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Ini amanah terbesar. Ya Allah, akhir zaman. Apa kata Rasulullah SAW? Jadi urutannya, coba perhatikan sabda Nabi SAW berikut ini. Bisa angkat sedikit kemari, bantu. Ini beratnya masya Allah. Ke belakang, di belakang. Ya, ke belakang lagi. Hampir sama dengan 5 fase sejarah kata Nabi ya. Umat Islam menjalani 5 fase sejarah. Nah, fase sejarah ini Nabi mengatakan takunun nubuwah wa rahmah, thumma takunu khilafah wa rahmah, thumma takunu mulkan wa rahmah, thumma takunu imaratan wa rahmah, thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Fa'alaikum bil jihad
Wa inna afdhala jihadikum ar-ribat wa inna afdhala ribatikum asqalan. Jadi urutannya adalah Nabi dulu yang memimpin umat. Selepas Nabi masuk pada khilafah. Ya. Nah, selepas masa khilafah adalah daulah atau mulkan wa rahmah, kerajaan-kerajaan, dan ini paling lama 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, summa takunu imarah. Pada masa ini tidak ada. Islam tidak dipimpin oleh Nabi, tidak oleh khalifah, tidak pula oleh raja-raja Islam. Tidak ada. Ini yang ada adalah masa kekosongan kekhilafahan. Tapi pada masa ini akan bermunculan imarah. Imarat. Warahmah, dan itu adalah rahmat. Walaupun belum mampu mewujudkan daulah, belum mampu mewujudkan khilafah, tapi keberadaannya mengisi di sela-sela kekosongan ini. Contohnya apa? Imarat Islam Kaukasus di Chechen. Pernah ada sebentar lalu ditenggelamkan bersama-sama. Imarah Islam di Afghanistan yang diisi oleh Taliban. Baru ada dan sampai sekarang masih berdiri ini, masih bertahan. Ini yang sangat kokoh sampai sekarang ini. Imarat. Kemudian di Mali juga muncul Emirat Islam, di Yaman juga muncul Emirat Islam. Tapi dimusuhi bersama-sama oleh PBB, oleh Amerika, oleh Yahudi, oleh Rusia, oleh Cina, segala macamnya. Dikeroyok rame-rame. Sebagian Emirat ada yang bertumbangan, tapi sebagian lagi ada yang bertahan. Salah satu yang paling lama bertahan dan sampai sekarang makin kuat adalah Emirat yang ada di Afghanistan. Baik, imarat rahmah. Tapi ketika ini kata Nabi, yang kalian lihat muncul ketika itu, ya, yang kalian lihat muncul ketika itu adalah summa yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada masa ini, alaihi takadumal humur. Kemudian kalian akan saksikan pada saat itu akan bermunculan zaman di mana manusia berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Ini masa demokrasi, betul tidak? Masa demokrasi. Yatakadamuna alaihi takadumal humur. Mereka akan memperebutkan jabatan kekuasaan untuk menjadi pemimpin di sana, pemimpin di sini, seperti berebutnya kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada saat ini kamu jangan coba-coba termasuk di antara yang ada dalam komunitas ini. Berarti kita disuruh oleh Nabi jangan termasuk yang gila memperebutkan jabatan, kekuasaan. Perintah Nabi justru ketika itu kamu hidup fa'alaikum bil jihad. Itu zaman adalah zaman jihad. Alhamdulillah, Indonesia sekarang kaum musliminnya sudah mulai Allah bukakan pintu jihad. Jihadnya masih berbentuk jihad wala wal bara' di segi pendidikan, wala wal bara' di segi kekuasaan, kepemimpinan, wala dan bara' di segi ekonomi, di mana kita diharamkan untuk bergabung dengan riba. Di pendidikan kita diperintahkan untuk betul-betul mendidik anak kita di sekolah yang bernuansakan agama. Kita mulai diajarkan untuk betul wala dan bara, berpihak sepenuhnya kepada konsep-konsep Islam yang kafah. Kita mulai berjihad di sini, walaupun belum jihad angkat senjata, belum. Jangan dicoba-coba memancingnya, biar Allah sendiri yang bukakan pintunya. Ketika itu kita tampil bersama-sama. Tapi sekarang ini kaum muslim fa'alaikum bil jihad. Dan sebaik-baik jihad ketika itu kata Nabi adalah jihad yang ada ribatnya, dan itulah jihad angkat senjata. Dan sebaik-baik jihad angkat senjata pada zaman itu yang ada di negeri Syam, Asqalan. Itu adanya di negeri Syam. Baik, Syam lah sekarang pusat jihad angkat senjata terbaik. Kalau kita di Indonesia masih jihad berbentuk pendidikan, berbentuk dakwah, berbentuk politik, berbentuk ekonomi, berbentuk apa yang bisa kita lakukan. Tapi walak baraknya jelas. Begitu. Sekarang kita hidup di zaman di mana para manusia saling berlomba-lomba memperebutkan jabatan. Lihat. Dalam konsep Islam haram mengangkat pemimpin yang mau, pemimpin yang minta, pemimpin yang bilang pilihlah saya. Pertama saya bacakan hadisnya. Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wallini, angkatlah saya menjadi pemimpin di negeri Anu ya Rasulullah. Saya ngerti betul seluk-beluk negeri Anu. Insya Allah saya yakin saya bisa memimpin di sana. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha la amanah. Hai Abu Dzar, engkau ini hamba Allah yang sangat lemah. Yang engkau minta barusan ini adalah amanah.
Kepemimpinan itu adalah engkau ini lemah. Kenapa Nabi mengatakan Abu Dzar lemah? Coba saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira Abu Dzar dibandingkan kita imannya kuat iman yang mana? Tapi kenapa Nabi mengatakan dia lemah? Karena kata Rasulullah, orang kalau sudah menginginkan sebuah jabatan, lalu dia dapatkan jabatan itu, Allah tidak akan menolongnya selama dia memimpin. Jadi lemah nggak dia? Tapi orang yang tidak menginginkan jabatan, lalu dia diminta untuk memimpin, dia terima, Allah akan tolong dia dalam memimpin. Maka dalam Islam konsepnya, kalau ada orang minta-minta, angkatlah saya, pilihlah saya, pilihlah aku, coblos nomor anu, yaitu aku. Orang yang macam gini jangan dipilih. Kenapa? Dia udah lemah. Allah akan melepaskan diri daripadanya. Allah akan tolong kepemimpinannya. Dan merata manusia sekarang memang betul dalam hadis itu, tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Betul-betul sekarang ini Pak, orang bahkan mengeluarkan duit yang tidak sedikit untuk bisa memenangkan kepemimpinan. Ini masanya dan ini amanah yang mereka minta. Wa innaka la dhaif. Sesungguhnya engkau ini sangat lemah wahai Abu Dzar. Baik, lanjut kaum muslimin. Umar bin Khattab di masa pemerintahannya, pagi hari sudah memutuskan bersama ahlul halli wal aqdi siapakah yang akan diutus menjadi gubernur untuk daerah anu. Tertunjuklah nama Fulan bin Fulan. Pagi ya, petang harinya Fulan yang tertunjuk itu datang ke rumah dinas Umar bin Khattab, tempat kerja Umar. Ya Amirul Mukminin, tugaskanlah saya menjadi gubernur di daerah anu. Insya Allah saya akan memikulnya dengan sebaik-baiknya. Apa kata Umar? Aduhai kiranya engkau tidak datang. Karena pagi tadi kami sudah putuskan bersama ahlul halli wal aqdi, memang yang akan menjadi gubernur itu adalah engkau. Tapi setelah engkau datang petang ini, maka namamu kami coret. Namamu kami hapus, nggak jadi kamu yang memimpin. Karena setelah orang meminta, maka Allah tidak akan menolongnya. Sementara sekarang rata-rata mencari pemimpin enggak? Maksud saya mencari agar dirinya menjadi pemimpin enggak? Mencari agar dia menjabat sebagai pemimpin enggak? Iya, menggunakan kendaraan yang bernama demokrasi. Kalau dia menginginkannya, maka Allah tak akan tolong dia. Baik kaum muslimin, saya tidak akan masuk ke area politik praktis ya pada malam hari ini, walaupun Bapak tahu apa yang seharusnya kita lakukan di Jakarta ini. Pesan saya sebelum saya menentukan apa dan siapa, karena itu bukan wewenang saya yang terbaik, adalah jangan pernah untuk trip sekarang ini golput. Kalau Bapak biarkan, maka Bapak membiarkan negeri ini ada dalam kancah kebinasaan. Pakai suaranya, manfaatkan apa yang Bapak punya hak dan wewenang. Ketika ibu kota Jakarta, pribumi kita diusir dengan cara yang hina, tiap malam selalu ada penggusuran, sekian yang dibersihkan, kemudian mereka masuk dengan KTP palsu mereka untuk bisa memenangkan, lalu kita golput pula. Ini yang mereka inginkan. Jangan pernah Pak. Baik, selanjutnya kaum muslimin, kita kembali kepada topik kita. Nahnu qaum la nuwalli man istaula. Kami adalah satu kaum yang tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang menginginkannya, karena jabatan adalah amanah. Lanjut kata Nabi kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah." Kepemimpinan ini kelak pada hari kiamat hina, dan orang yang memimpin pada hari kiamat akan menyesal. Yang punya fulus sekarang di antara kita lalu mendukung, nak kamu naik, nak dek kamu maju dek, ini uang dari abang ikut mendukung kamu, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia jerumuskan adiknya pada kancah yang menghinakan, dia jerumuskan anaknya pada tempat yang paling hina pada hari kiamat. Para pemimpin di dunia ini pada hari kiamat menyesal. Ini pemimpin level para sahabat loh. Nabi masih ngomong gitu dengan Abu Dzar, apalagi memimpin zaman sekarang yang lingkungannya bukan sahabat yang akan dipimpin, betul tidak? Lingkungannya orang-orang jahil yang akan dipimpin sekarang. Sementara level sahabat saja akan dipimpin, kata Rasul, jangan. Kalau udah minta kamu akan ditolong oleh Allah. Maka tega amat bapak nyuruh anak, masuklah anak, calonkan diri sebagai anggota dewan, calonkan diri sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur. Bapak keterlaluan Pak. Sufyan Ats-Tsauri marah-marah ketika dia mendengar
ada sahabatnya seorang ulama diangkat menjadi mufti di daerah Anu. Apa katanya? Siapa yang menghancurkan si fulan? Sufyan Ats-Tsauri menganggap bahwa diangkatnya sahabatnya sebagai orang alim menjadi mufti. Mufti ini kan tahu fungsinya, Pak? Hah? Pemerintahnya, apa tuh, ulamanya pemerintah yang khusus bagian memfatwakan ini dan itu. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Siapa yang mencelakakan si fulan? Dianggap mencelakakan. Kepemimpinan itu berat. Umar bin Abdul Aziz malah meratap ketika dirinya resmi terpilih oleh Alul Halli wal Aqdi sebagai khalifah. Nangis kayak nggak bertulang tubuh tuh orang. Nangis, tergeletak terus itu. Nangis, nangis. Basah jubahnya bagian depan ini, nangis terus. Ya Rab. Dan mulutnya berkata, ya laitani lam talidni ummi. Aduhai kiranya aku nggak pernah dilahirkan oleh ibuku. Coba lihat, Pak. Lah orang sekarang namanya keluar langsung pesta, se-Indonesia orang dengar pestanya. Sujud syukur lagi. Pakai shouting sujud syukur. Itu menandakan bodohnya orang sekarang. Udahlah bodoh minta jadi pemimpin lagi. Sedangkan mereka kaliber-kaliber tabiin jadi pemimpin malah nangis, ngeratapin diri kok bisa hidup. Ya Allah, ya Allah. Coba lihat orang sekarang, Pak. Ya, ini kepemimpinan. Baik, lalu bagaimana dalam masalah ini? Amanah kepemimpinan ini, ibarat Allah yang kami muliakan, yang akan dipertanyakan dan memberatkan urusannya nanti pada hari kiamat adalah ketika pemimpin ini satu, tidak peduli dengan nasib, dengan kemiskinan, dan akan hajat serta kebutuhan-kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim. Hadis ini dalam kitab Sahih oleh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kaum muslimin, man walla min umuril muslimina syai'an, siapapun yang memimpin kaum muslimin, fahtajaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqrihim, lalu dia menghindar-hindarkan dirinya dari hajat orang-orang yang dipimpinnya, nggak peduli, nggak mau tahu. Ketika ada yang datang malah dicegat oleh lapisan birokrasi yang begitu berlapis, sulit untuk bisa tembus. Ya, kalau Umar bin Khattab gimana beliau? Gampang nggak? Orang Yahudi dari Mesir datang berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, ketemu dengan orang nomor 1 dalam Islam, Umar bin Khattab. Ketemunya di mana, Pak? Di bawah batang kurma, lagi nyandar. Begitu gampangnya pemimpin ditemukan. Nah, kalau sekarang lapisan birokrasinya begitu sulit. Boro-boro dapat proposal, udah pakai ribuan suara, pakai apa, demo-demo semacam, nggak didengar. Semua media supaya sengaja dibungkam. Fahtajaba, lalu dia menutup diri, duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim. Dia nggak peduli orang kelaparan, dia nggak peduli anak-anak yang nggak bisa sekolah, dia nggak peduli dengan yang ini dengan itu, tentang rakyatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Pada hari kiamat Allah juga menutup diri dari orang ini. Apapun orang ini Allah nggak peduli. Apapun hajatnya di padang mahsyar Allah nggak peduli. Apapun yang dia maukan, termasuk setidaknya bisa sedikit banyaknya melobi Allah lah, memohon kepada Allah pengampunan dan keringanan segala macamnya, Allah nggak peduli. Allah tutup juga. Ini pertama, karena dia di dunia nggak peduli. Lah sekarang bukan nggak peduli lagi, Pak, malah ngusir rakyatnya, ngusur sana sini. Maaf kaum muslimin yang kami muliakan, kafir lagi. Sedangkan muslim saja dibeginikan Allah nanti pada hari kiamat. Dan kita sebagai selaku muslim paling mayoritas malulah jadi rakyat yang tinggal di Jakarta sementara pemimpinnya masih seperti itu. Mesti dicongkel tuh, Pak. Maka wajib satu DKI Jakarta kompak untuk nyongkelnya. Semoga Allah hinakan dia, karena dia telah menghinakan agama Allah dan kaum muslimin. Penduduk DKI asli murni lalu mendatangkan manusia-manusia dari kampung halamannya yang nggak ngerti bahasa Indonesia dengan KTP-KTP palsunya. Haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, ma min amirin asyaratin
illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulan la yafukkuhu illa al-'adl au yubiqhu al-jur. Siapapun pemimpin yang sempat di bawahnya 10 orang saja yang dipimpinnya. Siapapun pemimpin yang sempat di bawah kepemimpinan 10 orang aja. Sekarang level kepemimpinan paling rendah di bawahnya itu RT, Pak ya. RT ya. Ada berapa orang yang dipimpin di bawah RT? Banyak. Ada berapa kakak? Lah satu kakak itu bisa jadi 5 orang, 6 orang ya kan? Ini 10 orang aja jadilah yang dipimpin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah Allah selamatkan pada hari kiamat. Tidak akan, kecuali apabila dia adil kepada 10 orang yang dipimpinnya ini. Adil. Kalau dia adil kepada 10 orang yang dipimpinnya ini, kalau dia adil, nah itu level camat. Dan itu pun camatnya sekarang sudah camat kebablasan. Maksud camat kebablasan apa? Maaf, bukan camat RT maksud saya. RT kebablasan. Ini 10. Kalau RT sekarang bisa-bisa 100 kakak. Betul itu ya? Bisa-bisa 100 kakak. 10 aja udah kayak gini, wajib adil pada mereka. Adil itu apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Anak usia sekolah sudah wajib sekolah, maka harus, kalau orang tuanya nggak mampu, sang RT harus mengupayakan bagaimana anak ini bisa sekolah. Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mampu untuk bekerja, sudah ingin untuk menikah, sementara ada kesulitan ekonomi, si RT harus mencarikan jalan bagaimana dia bisa menikah, bagaimana dia bisa ditopang ekonominya, dicarikan jalan-jalannya. Dan maaf Pak, selama saya di Sydney, di Australia, pemerintah Australia melakukan ini. Pemerintah Australia melakukan ini. Para pengangguran di sana dibiayai Pak sampai dia punya kerjaan, dan pekerjaan itu pemerintah yang mencarikan. Masya Allah. Kalau ada yang udah pensiun, maka dia akan diberikan belanja bulanannya 600 sampai 650 dolar, sama dengan 6 juta atau 5,5 juta tiap minggu Pak, dikasih oleh pemerintahan Australia di sana. Ayahanda kita yang usia 81 ini kalau hiduplah di Australia, mau haji tiap tahun bisa. Baik, begitu Pak kaum muslimin. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isya kita sampai jam berapa? Yang benar. Ya Allah ya Rabb. Saya harus mengisi di Masjid Al-Azhar. Mari saya cepatkan saja. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan agama rakyat. Kalau ada wanita muslimah nggak pakai jilbab, yang bertanggung jawab nanti pemimpinnya. Kalau ada rakyatnya yang sudah wajib sholat laki-laki tapi nggak sholat, yang bertanggung jawab nanti pemimpinnya. Di hadapan Allah, ini amanah. Jangan sok-sok ingin jadi pemimpin, jadi camat, jadi lurah, jadi tapi rakyatnya dipertanggungjawabkan nggak di hadapan Allah? Sholat rakyatnya gimana? Diperhatikan nggak? Sempat ada yang minum minuman keras, dia yang akan ditanya duluan pada hari kiamat. Ya Allah, ini menjadikan para pemimpin itu ketakutan Pak. Kalau dia beriman, ketakutan. Bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Masih ingat nggak? Laparan. Siapa yang tidak? Lah kalau gubernur yang dipimpinnya. Bagaimana dengan presiden se-Indonesia yang dipimpinnya? Maaf, pantas saja pada hari kiamat paling banyak di dalam neraka aku lihat dari umatku adalah orang kaya, para pemimpin. Orang kaya dan para pemimpin. Ini yang paling banyak ketemu di dalam neraka nanti. Para pemimpin rata-rata dalam neraka Pak, karena pemimpin yang nggak peduli dengan agama rakyatnya. Rakyatnya mau sholat nggak sholat sebodoh, rakyatnya mau mabuk mau teler sebodoh, rakyatnya mau melacurkan diri mau dijual ke sana kemari sebodoh. Pemimpin macam ini dalam neraka. Ya, hadisnya terang jelas. Kaum muslimin, alangkah ngerinya kalau sempat anak dan keluarga kita yang memimpin, sementara yang dipimpin kayak gini. Berat jadi pemimpin. Semua antum gak layak tinggal di Jakarta, nggak halal tinggal di Jakarta. Dan apa mau diserahkan ini negeri kepada orang kafir? Dayus, haram mencium bau surga. Ayo pilihan yang mana? Sulit ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Dan yang keempat, yang ketiga, sepertinya kita memang harus stop dulu sampai di sini. Saya minta maaf, pengajian kita dari jam 5 tadi sampai sekarang belum selesai sekarang. Berarti akan ada sesi kedua. Kalau umur saya masih ada.
Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Malam ini saya harus pergi ke Masjid Al-Azhar, ya, dan saya sudah jamak tadi sholat, jadi tafadhol langsungkan sholat isyaknya. Siapa keluarga yang belum pernah mendengarkan kajian tentang akhir zaman, saya akan uraikan di sana berkaitan huru-hara akhir zaman. Tafadhol. Demikian saja, mohon maaf lahir batin kaum muslimin. Berlindunglah kepada Allah daripada amanah yang selama ini sudah kita buru dan kita perebutkan, dan bertanggung jawablah ketika amanah itu sudah sampai di tangan kita. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di YouTube/sahabatyamima dan twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.